aja nyanyi lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan semua. Yeay, ayo adik-adik, tadi pada nyanyi nggak? Pada makin berdiri nggak tuh? Nah, semuanya karena kita udah mulai pujian tadi, sekarang ngapain nih Tause? Oh, kita harus berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ayah Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bantu Lause Valen agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Lausye. Nah adik-adik, hari ini sebelum Lausye akan masuk dalam firman Tuhan, Lausye akan cerita dulu ya. Nanti melalui cerita ini, adik-adik akan bisa menebak hari ini Lausye akan bahas tentang apa. Nah adik-adik, di suatu rumah ada dua orang saudara yang bernama Anah dan Ani. Nah suatu hari, sang mama menyuruh Ana untuk pergi ke toko untuk membeli gula. Tapi si Ana nggak mau. Ana malahan marah-marahin mamanya. Ana malahan bentak-bentak mamanya. Mama, aku nggak mau ke toko. Aku lagi asik main HP. Mama suruh Ani aja yang beli gula itu. Suruh Ani aja. Nah, kemudian sang mama menyuruh Ani untuk pergi ke toko. Nah, lalu bagaimana respon si Ani? Nah, adik-adik, Ani dia mau membantu mama. Dia mau pergi ke toko untuk membeli gula. Nah, adik-adik, berdasarkan cerita ini, adik-adik bisa menebak gak? Hari ini kakak akan bahas tentang apa? Nah, hari ini Lausye akan bahas tentang menghormati orang tua. Nah, adik-adik, mungkin ada yang bertanya, Lausye, apa itu menghormati orang tua? Nah, kata menghormati sendiri itu memiliki 3 arti. Yang pertama, menghormati berarti menunjukkan sikap yang sopan dan santun kepada orang lain. Yang kedua, menghormati berarti menghargai orang lain. Dan yang ketiga, menghormati juga berarti menaati dan melakukan apa yang diperintahkan. Nah, adik-adik,
Selain 3 arti tadi, menghormati orang tua itu juga berarti kita mengasihi orang tua. Nah, berdasarkan arti dari kata menghormati dan cerita yang sudah Lausha sampaikan tadi, adik-adik kira-kira bisa menebak gak apa ciri-ciri anak yang tidak menghormati orang tuanya? Apa ya? Adik-adik, ciri-ciri anak yang tidak menghormati orang tuanya itu adalah yang suka membentak orang tuanya, yang marah-marah ketika dinasihati sama orang tuanya, yang tidak mau membantu orang tuanya, dan lain-lain. Nah, lalu Lausha, mengapa kita harus menghormati orang tua? Ada 3 alasan mengapa kita harus menghormati orang tua. Yang pertama, karena melalui orang tua lah, baik Lausha maupun adik-adik, kita bisa lahir dan ada di dunia ini. Tuhan menciptakan kita melalui orang tua. Jadi tanpa orang tua, kita belum tentu bisa ada di dunia ini, adik-adik. Nah, yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua merupakan wakil Tuhan di bumi ini. Orang tua yang membesarkan kita, merawat kita dari kecil. Orang tua juga lah yang berusaha sebaik mungkin, yang bekerja, rela berkorban demi memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin ada yang bertanya nih, tapi Lausha, orang tuaku tuh pilih kasih atau enggak? Lausha, aku kesal sama orang tuaku karena mereka suka marah-marah. Nah, adik-adik, tanpa kita sadari adik-adik bahwa orang tua itu enggak pilih kasih sama anak-anaknya. Malahan justru kita sebagai anak-anaknya yang malah pilih kasih pada orang tua. Misalnya, aku sayang pada mama, tapi aku gak suka sama papa. Atau, aku menghormati papa, tapi aku gak mau menghormati mama. Nah, seringkali anak-anak menganggap orang tuanya pilih kasih, tapi justru malahan anak-anaknya yang pilih kasih kepada orang tua. Atau, bagi anak-anak yang menganggap bahwa orang tuanya jahat karena suka marah-marah, adik-adik, justru ketika orang tua marah pada kita, itu karena mereka tahu bahwa ketika kita melakukan kesalahan, mereka tidak ingin kita mengulanginya lagi, adik-adik. Ketika orang tua marah pada kita, itu tandanya mereka sayang pada kita, agar kita menyadari kesalahan kita, dan kita pun mau untuk berubah. Nah, adik-adik, jadi mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena yang alasan kedua tadi, bahwa orang tua merupakan wakil Tuhan yang membesarkan kita, yang mendidik kita, bahkan orang yang pertama kali kita kenal, orang yang pertama kali kita lihat, dan orang yang pertama kali mendidik kita adalah orang tua. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena Tuhan pun memerintahkan agar kita sebagai anak-anak menghormati orang tua. Ada di dalam Alkitab, di kitab Efesus, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat ke-3. Lausha akan baca dan adik-adik simak baik-baik ya. Judulnya Taat dan Kasih. Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena Tuhan pun memerintahkan agar kita menghormati orang tua, dan perintah menghormati orang tua ada di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, tadi Lausha udah menjelaskan apa arti menghormati orang tua dan mengapa kita harus menghormati orang tua. Nah, mungkin ada adik yang bertanya, Lausha, bagaimana aku menghormati orang tua? Hari ini Lausha akan menjelaskan cara-cara bagaimana kita menghormati orang tua. Yang pertama, kita menghormati orang tua dengan cara kita menaati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, selagi perintah orang tua tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan adik-adik harus ingat bahwa kita harus menaati dan melakukan perintah kedua orang tua kita, bukan salah satunya aja ya. Contohnya, aku mau menghormati perintah papa, tapi aku nggak mau menghormati perintah mama. Atau sebaliknya, aku mau melakukan perintah mama, tapi aku nggak mau melakukan perintah papa. Itu nggak benar adik-adik ya.
bahwa kita harus menghormati perintah kedua orang tua kita, baik papa maupun mama. Nah, cara yang kedua, kita menghormati orang tua adalah dengan kita mendengarkan nasihat orang tua. Nah, zaman sekarang ini, seringkali kita sebagai anak-anak, kita merasa bahwa diri kita lebih pintar daripada orang tua. Seringkali kita sebagai anak-anak merasa bahwa diri kita lebih canggih daripada orang tua. Karena kita bisa main handphone, bisa buka YouTube, bisa buka Instagram, main game, dan lain-lainnya. Adik-adik, meskipun kita mungkin lebih pintar daripada orang tua atau lebih canggih, tapi ingat satu hal, bahwa kita tidak akan pernah bisa mengalahkan orang tua dalam hal pengalaman. Mengapa? Karena orang tua sudah lebih dulu hidup daripada kita. Orang tua sudah mengalami banyak pengalaman, dan tentunya ketika orang tua menasihati kita, karena orang tua ingin agar kita itu tidak hidup di jalan salah, adik-adik. Nah, juga adik harus ingat bahwa orang tua juga merupakan wakil Tuhan di bumi ini untuk membimbing kita dan untuk mendidik kita. Jadi adik-adik jangan lupa cara yang kedua, kita menghormati orang tua adalah dengan kita mendengarkan nasihat orang tua. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menghormati orang tua adalah dengan kita menunjukkan rasa terima kasih kita dan sayang kita kepada orang tua, bukan malahan kita menunjukkan kata-kata yang kasar pada orang tua. Nah, adik-adik, ketika kita menunjukkan rasa sayang kita, terima kasih kita pada orang tua akan berbahagia. Mengapa? Karena anak yang telah mereka besarkan, anak yang telah mereka didik, itu mengasihi mereka dan menyayangi mereka. Tapi sebaliknya adik-adik, ketika kita mengucapkan kata-kata yang kasar, ketika kita memaki orang tua akan sedih, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, jangan lupa untuk kita menghormati orang tua, kita tunjukkan rasa terima kasih kita pada orang tua, bukan dengan kata-kata yang kasar. Nah, cara yang keempat, bagaimana kita menghormati orang tua adalah kita membantu orang tua. Nah, mungkin adik-adik yang masih kecil, kita gak bisa membantu orang tua dalam hal yang besar, tapi kita bisa membantu orang tua dalam hal yang kecil. Misalnya, bantu mama, kalau mama suruh ke toko untuk beli barang, kita ke toko beli barang. Misalnya, kita bantu mama atau bantu papa dengan nyapu rumah, dan lain-lainnya. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu orang tua. Dan ada satu hal lagi adik-adik. Satu hal ini memang mungkin terlihat kecil, tapi ini sangat bermakna sekali. Bahwa kita sebagai anak-anak, ada baiknya kita berdoa, kita mendoakan orang tua kita. Kita mendoakan kesehatan papa mama kita mendoakan kerjaan papa mama kita mendoakan yang terbaik bagi orang tua kita. Itu juga merupakan wujud bahwa kita menyayangi dan menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik, cara yang kelima atau cara yang terakhir, ketika kita nanti sudah dewasa, ketika kita nanti sudah sukses, menjadi orang sukses, adik-adik jangan pernah lupakan orang tua. Adik-adik harus tetap untuk merawat orang tua ketika mereka sudah tua nanti. Ketika nanti kita sudah sukses dan orang tua sudah semakin tua, jangan pernah tinggalkan orang tua, tapi kita rawat mereka. Mengapa? Karena ketika kita masih kecil, orang tua sudah merawat kita, membesarkan kita. Dan kita pun membalas mereka dengan ketika kita nanti sudah dewasa, kita sudah sukses, dan orang tua semakin tua, kitalah yang merawat mereka, kita yang merawat mereka, kita yang nyayangi mereka. Jadi jangan lupa ya adik. Nah, Lausha punya 2 cerita nih mengenai cara yang kelima ini. Yang pertama, itu adalah kisah nyata. Jadi adik-adik, di suatu daerah itu ada seorang nenek yang mempunyai 1 anak perempuan. Anak perempuannya ini merupakan seorang kepala sekolah di suatu sekolah yang cukup terkenal di tempat itu. Nah, tapi adik-adik, anak perempuan ini, dia justru meninggalkan mamanya, dan dia tidak mau merawat mamanya sudah tua. Sehingga mamanya hidup seorang diri, mamanya
sakit-sakitan sendiri, bahkan untuk makan pun mamanya tidak punya uang untuk membeli makanan. Itu adalah cerita di mana ketika seorang anak yang sudah dewasa tapi justru meninggalkan orang tuanya. Nah, ada cerita yang kedua, ini cerita di dalam Alkitab. Adik-adik pasti tahu seorang tokoh yang bernama Yusuf. Nah, adik-adik, Yusuf ketika dia menjadi orang yang penting di Mesir, apakah Yusuf meninggalkan papanya? Enggak, adik-adik. Meskipun Yusuf sudah menjadi orang penting di Mesir, tapi Yusuf tetap mengingat papanya. Bahkan Yusuf pun meminta saudara-saudaranya untuk membawa papanya untuk pindah ke Mesir, supaya papanya bisa hidup di Mesir dengan kelimpahan di tengah-tengah masa kelaparan yang terjadi. Nah, adik-adik, dua cerita ini kiranya menjadi renungan bagi kita sebagai anak-anak. Apakah kita nanti akan menjadi cerita yang pertama yang akan meninggalkan orang tua ketika kita sudah dewasa nanti, atau kita akan menjadi seperti Yusuf yang akan tetap mengingat orang tua kita dan akan merawat mereka ketika mereka sudah tua nanti? Nah, adik-adik, jadi jangan lupa adik-adik ya, 5 cara kita menghormati orang tua. Yang pertama, taati dan lakukan perintah kedua orang tua kita selagi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita mendengarkan nasihat mereka. Yang ketiga, kita tunjukkan rasa terima kasih kita, sayang kita pada orang tua, bukan justru kita memaki-maki mereka atau kita mengucapkan kata yang kasar pada mereka. Yang keempat, dengan cara kita membantu orang tua dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan yang kelima, yang terpenting, ketika nanti kita sudah dewasa, kita sudah sukses, dan orang tua semakin tua, jangan lupa untuk kita tetap merawat mereka dan kita tunjukkan balas budi kita, kasih kita kepada orang tua. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Langsung pamit dulu ya. Dadah. Halo adik-adik. Wah, jadi udah selesai ya firman Tuhannya tadi. Bagus banget ya langsung tadi firman Tuhannya. Iya, firman Tuhan selalu indah. Tadi firman Tuhannya tentang apa? Mengajarkan kita untuk selalu hormat kepada orang tua kita. Nah, setelah firman Tuhan ini, ayo kita menghafal ayat hafalan. Masuk ayat hafalan kita di mana ya? Dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. kepadamu. Yeay, udah pada hafal belum nih? Kita ulangin sekali lagi langsung. Dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yeay, udah pada hafal ya? Hai semuanya. Kira-kira Lause Jesslyn mana sih? Halo Rosi Denny, ini Lause Jesslyn. Nah, hari ini ada informasi aktivitas yang akan Dilakukan atau dibimbing oleh Lause Maruli. Nah, tau gak sih adik-adik kalau kita setia atau rajin banget mengerjakan aktivitas, kita akan Mendapatkan hadiah. hadiah. Tapi bagi yang setia doang loh yang rajin. Nah, nanti hasil aktivitasnya boleh dikirimkan di WA Sekolah Minggu ya. Di foto ya, jangan lupa. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah selesai ibadah hari ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-mu ini supaya mereka menjadi anak-anak yang menghormati dan selalu menghormati orang tuanya. Tuhan juga berkati orang tua yang ada di rumah, berilah kesehatan, umur yang panjang supaya dapat membesarkan anak-anak-mu di dunia ini. Tuhan, tolong berkati juga guru-guru dan lause-lause kita yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan atas pertolongan-Mu sehingga ibadah ini telah selesai dengan baik.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu ikuti video sekolah minggu kita untuk minggu depan dan seterusnya ya. Nah, dan jangan lupa untuk mengikuti atau kumpul di aktivitas agar dapat menangkan hadiah. Yeay! Sampai jumpa minggu depan. Oke, shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat aktivitas tentang hormat pada orang tua. Nah, ayat Alkitabnya diambil dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 16a, mana berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, aktivitas kita akan kita buat seperti ini ya, adik-adik. Oke, langsung saja. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Pertama ada kertas. Kedua ada kertas origami. Kemudian ada penggaris. Terus ada pensil. Kemudian ada gunting. Terus juga ada pensil warna. Langkah pertama, kita ukur kertas ini sama seukuran dengan kertas origami ya, seperti yang sudah Lause buat. Kemudian kita buat di bagian kertas ini kotak, dan juga di kertas origaminya kita buat sama ukurannya sama ya. Jika sudah, kita gambar papa dan mamanya. Sudah, kita lanjut gambar papanya. Kita akan mewarnai gambar ini ya. Kita lanjut ke warna hijau. Biar enak. Selanjutnya kita akan menggunting kertas origaminya yang sudah kita garis tadi ya. Kita gunting mengikuti pola garis yang kita gambar tadi ya. Oke. Untuk jendelanya sudah selesai. Jika sudah, kita lem kertas yang sudah kita gambar dengan kertas yang origami yang sudah kita gunting tadi ya. Kita lem. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat tulis perintah di sini ya, atasnya. Terus kita buat ayat hafalan kita di kitab Ulangan. Kita tebalkan lagi tulisan yang kita buat pakai pensil tadi.
tebarkan dulu. Biar desainnya kelihatan. Oke. Dan selesai.